Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaini, mengajar bidang studi IPS Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1 SMP YPM 1 Taman. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi mukhid, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrizna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sekalian, selanjutnya marilah kita lakukan Quran Immunity. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Audio Jungle. Artinya, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk anak sekalian, untuk kali ini tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kami sampaikan menjelaskan negara-negara pencetus berdirinya ASEAN. Yang kedua, menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, menganalisis latar belakang berdirinya ASEAN. Yang keempat, tujuannya menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN. Untuk yang kelima, menjelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN. Untuk anak sekalian, untuk yang pertama, materi pembelajarannya adalah negara-negara pencetus berdirinya ASEAN. Anak perlu diketahui, ASEAN merupakan suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yang dikenal Deklarasi Bangkok. Negara yang menjadi pencetus pemekarsa ada 5 negara. Untuk yang pertama, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Untuk yang ketiga, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman. Untuk yang keempat, Thailand diwakili oleh Tanat Kotman. Dan yang kelima, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Sampai saat ini, organisasi ASEAN beranggotakan 10 negara. Saya ulang, sampai saat ini organisasi ASEAN beranggotakan 10 negara. Yang pertama, Indonesia.
Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Thailand. Yang kelima, Filipina. Yang keenam, Brunei Darussalam. Yang ketujuh, Vietnam. Kedelapan, Laos. 9, Myanmar. Dan yang ke-10, Kamboja. Yang melatar belakangi berdirinya ASEAN, yaitu setiap negara anggota ASEAN memiliki beberapa persamaan, perbedaan fisik dan sosialnya. Kondisi itulah yang mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk organisasi ASEAN, menjalin kerjasama sebagai bentuk interaksi antar ruang. Letak geografis ASEAN. Negara-negara ASEAN sebagai besar wilayah berupa laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Dan luas daratannya negara di Asia Tenggara sekitar 4.817.000 km persegi. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara memiliki hasil laut yang melimpah, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis ini, ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Asia Tenggara: untuk sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia, sebelah barat Samudra Hindia dan Teluk Bangka, batas sebelah timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ada yang berbentuk seperti lingkaran atau kompak seperti negara Kamboja, berbentuk terpisah-pisah kepulauan atau fragmented itu Indonesia, berbentuk memanjang elongated itu Vietnam, berbentuk lebih kompleks atau beragam biasanya terdapat tangan yang memanjang atau protrude itu Thailand, Myanmar dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, letak koordinat atau astronomis negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara beriklim tropis dan subtropis. Negara beriklim tropis mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara yang beriklim subtropis mempunyai 4 musim. Yang pertama musim semi, yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, dan yang keempat musim dingin. Perbedaan inilah yang mempengaruhi terhadap budaya dan interaksi manusia seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Untuk sekalian, demikian pemaparan materi negara-negara anggota ASEAN kali ini. Bisa kita akhiri. Pesan saya, tolong bisa dilihat di buku paketnya masing-masing, paket buku IPS kelas 8 semester 1. Setelah anak-anak menyimak tentang pemaparan materi ini, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman materi yang telah saya sampaikan, harap dikerjakan tugas ini dan jawabannya langsung dikirim ke guru yang bersangkutan. Saya akan membacakan soal-soal tersebut. Yang pertama, sebutkan batas-batas wilayah negara Asia Tenggara. Yang kedua, sebutkan negara-negara pencetus berdirinya ASEAN. Yang ketiga, sebutkan 10 negara anggota ASEAN. Yang keempat,
Coba kamu analisis latar belakang berdirinya ASEAN. Yang kelima, sebutkan letak astronomis ASEAN. Demikian, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini telah usai. Marilah kita akhiri dengan membaca doa akhir belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunzinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu yang kita terima kali ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan membaca doa alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.